Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muri Endrawati Handayani, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Islam Malang tahun 2023. Kami mempersembahkan laporan best practice yang kegiatannya dilakukan di madrasah kami, MTS NDM Surakarta. Madrasah ini termasuk ruang lingkup Madrasah Sanawiyah. Laporan best practice ini saya susun sendiri dengan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Adapun pelaksanaan aksi pertama dilakukan hari Senin 16 Oktober 2023 dan PPL aksi kedua dilaksanakan Selasa 31 Oktober 2023. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini yang pertama adalah meningkatkan minat belajar siswa pada materi relasi dan fungsi. Yang kedua, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah pada materi relasi dan fungsi. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah. 1. Minat belajar peserta didik masih rendah. 2. Peserta didik mengalami kesulitan dalam belajar matematika. 3. Guru belum menggunakan model dan metode pembelajaran yang inovatif dan media pembelajaran yang interaktif. Praktik pembelajaran ini penting untuk dibagikan karena 1. Dapat membiasakan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan mampu memecahkan masalah. 2. Dapat membuat peserta didik menjadi lebih aktif dan interaktif dalam menyelesaikan masalah. 3. Menjadi inspirasi dan motivasi bagi guru lain dalam mendesain pembelajaran yang lebih berpusat pada peserta didik. Adapun tantangan yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, yang pertama, beberapa peserta didik kurang menguasai materi prasyarat. 2. Ruang kelas kurang luas sehingga kurang kondusif untuk ditata berbentuk kelompok. 3. Peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran dan perekaman kurang memadai. Aksi. Beberapa peserta didik kurang menguasai materi prasyarat yang dilakukan. A. Mendorong peserta didik untuk mempelajari lagi materi prasyarat. B. Membuat pertanyaan pemantik dalam kegiatan pembelajaran. C. Membuat kelompok heterogen berdasarkan tingkat pemahaman materi. Terkait ruang kelas kurang luas, sehingga kurang kondusif, yang dilakukan adalah menyiapkan ruang kelas yang lebih luas agar lebih nyaman. B. Mensiasati penataan kursi agar lebih efisien tempat. Terkait peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran dan perekaman kurang memadai, yang dilakukan adalah A. Menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran dan perekaman. B. Mencoba pengoperasian peralatan tersebut sebelum pelaksanaan. Aksi yaitu strategi yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan saintifik dan STEAM dengan mode pembelajaran problem-based learning, metode pembelajaran diskusi, dan dengan menggunakan media, alat, dan bahan pembelajaran yang inovatif. Yang terlibat dalam PPL 1 dan PPL 2, 1. Peserta PPG saya sendiri sebagai guru. 2. Dosen pembimbing dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran PPL. 3. Peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. 4.
kepala madrasah yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam pelaksanaan PPL. 5. Teman sejawat yang membantu menyiapkan tempat dan peralatan pendukung PPL. 6. Tim media madrasah sebagai tim operator yang membantu dokumentasi. Peralatan atau sumber daya yang digunakan untuk video conference meliputi laptop, LCD proyektor, jaringan internet, kamera HP, webcam, tripod, clip-on wireless. Refleksi, hasil, dan dampak. Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan yaitu guru mendapat pengalaman mengajar yang lebih baik, peserta menjadi lebih aktif, antusias, dan bersemangat, peserta menjadi lebih fokus, dan hasil tes formatif menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar pada siswa mengalami peningkatan. Apakah hasilnya efektif? Hasilnya sangat efektif karena minat belajar peserta didik meningkat dan kemampuan sebagian besar peserta didik dalam menyelesaikan masalah juga menjadi lebih baik. Terlihat dari hasil tes formatif, ketuntasan belajar peserta didik mencapai 77% pada PPL 1 dan 80% pada PPL 2. Bagaimana respon orang lain terhadap strategi yang telah dilakukan? Respon kepala madrasah, teman sejawat, serta peserta didik setelah melaksanakan proses pembelajaran adalah sangat positif dan baik. Yang menjadi faktor keberhasilan dari kegiatan ini adalah bimbingan dosen, guru pamong, masukan teman sejawat, dukungan kepala madrasah, kerjasama peserta didik, serta komitmen saya sebagai peserta PPG yang didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Pembelajaran dari keseluruhan proses adalah guru harusnya lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model, metode, dan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik, serta berkomitmen dalam mewujudkan pendidikan nasional. Demikian, jazakumullahu khairan katsiran.